Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya melihat kok kubunya Anies kok masih terus aja ingin menjadikan agama itu kuda politiknya. Belum lama ada seorang kiai dari Tanggul Jawa Timur, Habib juga mengatakan memilih Anies itu adalah wajib fardu ain. Berarti kalau yang melanggar itu berarti kafir yang tidak memilih Anies. Untuk Presiden Bapak Anies Baswedan wajib didukung, wajib fardu ain. Saya sudah perintahkan santri korlap yang seluruh Indonesia, mulai dari Kalimantan, semuanya. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan NKRI. Percaya saja. Selama dia menjadi gubernur, pernahkah negara dirugikan dengan kebijaksanaannya? Tidak ada. Datang lagi ini dari ulama, katanya cukup besar juga, cukup dikenal. Kalau saya lihat ini ulamanya dari kostumnya antik, kayak Cherry Rebel lah, penari, sorban merah putih, pakai dasi lagi. Ini mungkin kepingin jadi direktur bank, nggak jadi, karena dia terobsesi kalau direktur bank kayak dasi. Jadi dia kayak baju long dress model Arab, tapi pakai dasi. Ini nggak ada modelnya. Arab bukan, Sunda bukan, nah itu namanya katanya Abah Aos apa? Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Kaget saya, kok ini orang begitu kerdil, ada licik. Kenapa saya lihat licik? Karena kok sudah berbicara berbau-bau politik ini khawatir apa? Emang kalau sudah mendekati pilpres ini, itu pangsa pasar kiai itu rame, jual beli, dakwah, mendukung. Karena apa? Paling enak itu dakwah, kampanye pakai tokoh kiai. Kasih makan duit kiai satu bisa memengaruhi muridnya sebanyak mungkin daripada ngasih-ngasih yang lainnya. Ini saya pikir sudah melampaui batas, jujur aja. Kalau mungkin saya pikir malah dia ini sudah cenderung ke kafir nih. Karena apa? Tuhan digadaikan demi dunia. Oh, saya nggak dapat apa-apa dari Anies, impossible lah. Saya nggak nuduh, tapi nggak mungkin kok Anda begitu sampai memuja Anies. Berarti Anda merendahkan diri Anda. Anda mengangkat orang Imam Mahdi. Berarti Anda apa? Bukan apa-apa. Berarti Anies lebih tinggi daripada Anda. Loh, apa pentingnya Anda mendudukin Anies itu Imam Mahdi? Berarti Anda harus beriman kepada Anies. Kalau nggak Anda kafir. Seorang Anda yang sudah punya umat banyak merendahkan demi Anies yang baru kenal. Berarti apa? Anda dibayar. Adalah sama yang Habib yang kemarin tuh bilang fardu ain. Ini semua jungkir balik saya lihat. Saya tuh malu kadang-kadang mengaku umat Islam, tapi nggak apa-apa lah. Masa dari 270 juta, anggap yang muslim 200 juta, masa semua orang baik? Pasti ada yang gendeng, ada yang goblok, ada yang waras, itu wajar loh. Nggak mungkin, tidak ada di satu zaman itu, sekalipun mau zamannya Nabi Musa, Yesus, Muhammad, itu umatnya sempurna enggak ada, pasti ada yang bajingan, ada yang ngunjak, ada macam-macam. Lah ini dia mengatakan Anies itu Imam Mahdi, dari mana dasarnya? Saya ini bingung. Segoblok-goblok umat Islam enggak ada ngomong begitu. Apa dasarnya? Ini kiai apa ya? Saya bingung. Kalau bisa menisbatkan Anies Imam Mahdi, seperti agama Tuhan tuh apa ya? Seenak udelnya. Apa dasarnya? Yang dibilang Imam Mahdi itu wakil Tuhan. Seperti kerasulan itu wakil Tuhan.
Imamah itu wakil Tuhan. Lah kalau wakil Tuhan, siapa yang nunjuk? Ya Tuhan dong. Masa ditunjuk Pak Lurah, apa kiai ini yang emang Anda Tuhan? Jangan. Nabi itu bukan Nabi mendeklar dirinya Nabi, tapi Tuhan yang mendeklar. Yang mengangkat sebagai Nabi kerasulan itu Tuhan. Jadi kalau Imam Mahdi ini Anies jangan Tuhan. Emang Anda apa yang Tuhan? Wakil Tuhan Anda. Lah itu loh. Ini kan hanya apa? Untuk mengelabui orang goblok. Itu aja sudah. Hanya orang goblok yang percaya sama kiai ini. Kenapa? Saya marah ini. Debat main-main agama. Dan menurut riwayat Imam Mahdi itu min ahlil bait Rasul. Kenapa saya bilang dari keluarga suci Nabi? Karena nggak mungkin Imam Mahdi dari lahir dari keturunan yang bejat. Atau dari keturunan nggak suci. Itu nggak mungkin. Kerasulan wakil Tuhan itu harus punya silsilah yang bagus. Harus terjaga kesuciannya. Nggak mungkin seorang manusia suci dilahirkan dari keluarga yang tidak suci itu impossible. Yesus itu manusia suci. Harus ke atasnya apa? Orang suci. Musa juga begitu. Nggak mungkin Musa di atasnya ada dilahirkan apa? Seorang germo, kakeknya. Nggak mungkin. Seorang maksiat, nggak mungkin. Lah ini Anies kok dibilang Imam Mahdi ini dari mana dasarnya? Siapa Anies? Anies bukan Habib, bukan apa-apa. Agamanya belamrang, nggak ada yang tahu. Maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Berarti kalau Anda menuju Anies itu Imam Mahdi, berarti Anies itu manusia suci. Ini kegilaan tingkat tinggi ini sudah mulai dagelan jual agama. Yang datang pastilah dari ulama-ulama gini. Terus Anda mau dibilang nggak dapat duit? Alah, ini nggak usah lah. Anda ini belajar di mana? Mungkin jangan-jangan Anda ini goblok lah. Anda mengutip Imam Mahdi itu, Anies Imam Mahdi itu apa? Anda mengutip dari buku apa? Buku porno atau buku apa kayak majalah bobo kayak apa kayak saya apa ya nggak penting lah, cuma saya mau melihat nih ini orang tahu, cuma ini orang munafik aja, ingin menciptakan suatu berbau agama, meriwayatkan suatu agama itu dengan cara dusta. Berani betul Anda menisbahkan Anies Imam Mahdi itu, saya pikir ini sudah kelewatan. Barang siapa yang menunjuk dia sebagai ulama, mereka akan menuju ke neraka. Ini yang dibilang oleh Nabi, ulama-ulama ulama yang nanti di neraka paling bawah ini. Kenapa Nabi sampai marah begitu? Karena kalau iblis menggoda seseorang itu yang rusak satu orang. Tapi iblis kalau menggoda ulama, yang rusak banyak orang. Ini seorang ulama mau menyesatkan banyak orang. Abba Aus ini saya pikir apa ya? Di masa tuanya yang harusnya dia lebih tawadhu, dia malah menggadaikan dirinya. Ada lagi itu seorang pepatah atau nasihat. Seorang wanita yang menjual kehormatannya masih mulia di sisi Allah ketimbang seorang ulama yang menjual agama demi dunia. Yang dibilang pelacur itu, hakikat pelacur itu bukan wanita yang menjual harga dirinya. Itu dia menggunakan fasilitas dirinya. Itu bukan pelacur sebetulnya. Yang dibilang pelacur sebenarnya itu apa? Orang yang menggunakan Tuhan. Orang yang menggunakan agama untuk hawa nafsu dunianya. Jadi diperkosa nih agama nih. Tuhan diperkosa sama dia. Hanya untuk kebutuhan nafsu dia. Yang ini seperti Abba Raus ini. Mengatakan Anies itu Imam Mahdi. Ini yang dibilang pelacur sebenarnya itu. Memanfaatkan ayat Tuhan. Memanfaatkan Tuhan untuk hawa nafsu dunianya. Untuk cari materi. Ini yang dibilang pelacur. Kalau seorang perempuan menjual dirinya itu yang rugi dirinya sendiri. Emang Tuhan dirugikan? Enggak. Orang lain dirugikan? Enggak. Barang-barang sendiri. Badan-badannya sendiri-sendiri. Yang dibilang pelacur itu memanfaatkan orang lain untuk hawa nafsunya. Ini yang dimanfaatkan apa? Yang digadaikan Tuhannya. Untuk hawa nafsunya mau cari dunia. Ini yang pelacur. Ini yang harus dirajam. Ditimpukin sampai mati. Bukan pelacur yang jual diri sendiri. Emang ruginya apa? Misal saya seorang wanita. Saya melacurkan diri saya sendiri. Badan-badan saya sendiri. Yang pakai saya happy yuk. Bisa goyang. Bayar. Besok bisa nambah. Siapa yang rugi? Tidak ada yang rugi. Yang rugi diri saya sendiri. Ini yang sebenarnya bukan dibilang pelacur, yang nggak harus dirajam. Yang harus dirajam itu seorang yang menggunakan alat Tuhan atau agama untuk dunianya. Inilah pelacur yang sebenarnya. Ini yang jijik di mata Tuhan. Ini yang harus dirajam. Enak aja. Harusnya kebanyakan apa? Ulama itu yang masuk neraka. Kenapa? Dia menjual ayat toh. Hidup enak di dunia, harusnya masuk neraka dong. Masa seorang pelacur yang hanya menjual dirinya untuk ngasih nafkah anaknya. Masa harus dirajam sampai mati? Bengis amat itu Tuhan. Masa harus masuk neraka? Bengis amat itu Tuhan. Justru itu saya bilang, seorang ulama itu yang pelacur itu
Jadi yang pemahaman dirajam itu pendakwah itu, yang menjual agama, menjual Tuhan. Lah ini yang terjadi ini. Inilah terus mau dikapitalisasi apa ya? Isu-isu agama yang saya bingung kok Anies diem aja. Menikmati, nggak menang Anda. Dulu boleh Anda pakai agama, identitas. Lawan Anda Tionghoa, non-Muslim. Ini hari Pak Ganjar itu Islamnya jauh lebih Islam daripada Anda. Sekalipun mungkin Prabowo. Jangan orang melihat Islam itu sholat 5 waktu, belum tentu. Orang belum tentu. Malah ada riwayat Nabi mengatakan apa? Orang ibadah setahun belum tentu bisa mendekatkan diri pada Allah. Tapi orang yang merenung sesaat bisa connect dengan Tuhan. Jadi tolak ukur orang tuh Islam beragama bukan sholat itu 5 waktu itu belum tentu. Karena apa? Sholat itu bukan amal untuk dirinya sendiri. Menjadi amal itu apabila menolong orang lain. Inilah yang dikasih diapresiasi sama Tuhan dapat amal. Kalau cuma sholat itu no point. Apa? Tuhan nggak dapat manfaat. Orang lain nggak. Untuk saya aja. Sama seperti makan itu menjaga kesehatan kan wajib. Masa makan mau minta pahala dari Tuhan? Kan tidak. Jadi itu loh maksud saya berpikir. Ini sekarang mau dipermainkan Anies seperti identik Islam. Ada satu saya baca dari media relawan Anies mengatakan situ PKI tidak suka umat Islam. Makanya tidak mau kalau presidennya dari umat Muslim. Lah, terkesan dari kata-kata ini karena di relawan Anies seperti yang Islam ini cuma Anies. Ada lagi jenderal yang gagal pikir lah. Mantan jenderal tapi kelakuan kopral, saya lihat. Mantan jenderal tapi kok isi omongannya seperti orang nggak sekolah. Yang tiap saat bicaranya itu karena bawa isu PKI. Sampai dia mengatakan 99% pemerintah disusupin PKI. Berarti yang cuma 1% enggak. Dia merasa dia yang 1% enggak. Berarti mungkin dia yang PKI nih. Yang 99% enggak. Kenapa? Hanya PKI yang teriak-teriak PKI terus. Apa pentingnya? Lah ini dia mau jualan PKI terus. Lah tadi kaitan tadi itu umat Islam itu memilih dikaitin nih jadi apa? PKI nggak mau umat Islam 99% berarti apa? Hanya satu Indonesia ini yang Islam cuma Anies. Yang lainnya PKI di pemerintahan. Bapak mungkin yang PKI. Jangan gitulah Pak. Bapak ini mantan jenderal. Harusnya Bapak nunjukin karakter Bapak itu yang baik. Saya banyak ngadepin baru satu Pak kalau saya lihat karakter mantan Panglima yang saya muak hampir lihatnya Pak. Karena isinya kampungan sekali. Cuma Bapak aja. Nah ini loh. Ini kan sudah dimulai kan mau dibuat identitas. Nggak bakal sampai. Bangsa Indonesia ini biar gini-gini punya naluri, punya hebat. Nggak setolol-setolol Anda bayangan itu. Seperti Kiai Amos, Abu Amos julukin Anies. Ini lucu nih. Dulu sudah dibaptis jadi Yohanes. Sekarang dibaptis jadi Imam Mahdi. Sebentar lagi apa? Dibaptis jadi Tuhan. Inilah pedagang-pedagang agama yang menjual agama. Kalau emang Anies itu Imam Mahdi atau Anies direstui Tuhan, saya mendingan musyrik kok. Kenapa? Jelas dari keturunan nggak ada yang jelas. Bukan keturunan orang suci. Ya terus apa? Kok Anies Imam Mahdi? Tapi katanya bapaknya atau mamanya kan pahlawan gitu. Dibumbuin pahlawan semuanya. Semua manusia itu pahlawan. Lah bapaknya Anies apa sih juga yang di embel kaki? Oh, cuma apa? Ikut-ikut rapat toh. Saya juga nggak tahu dulu waktu buat partai Arab tuh sama kan orang-orang sekarang membuat partai apa? Mau cari kekuasaan, memanfaatkan identitas Arabnya. Lah Arab ini dikiring. Nggak semua orang Arab belum mengakui PAI yo. Sedikit. Ini aja klaim-klaim aja. Dulu partai aja supaya apa? Dapat kedudukan. Bisa aja ngapain? Buat asosiasi rasis atas nama Arab. Kalau emang Anda mau di Indonesia, nggak usah bawa embel-embel Arab lagi lah. Nggak usah begitu. Tapi ya Anies menikmati. Kenapa? Dia gimana mau cara bisa menang. Kenapa? Dia mau pakai prestasi, dia gagal. Mau pakai suku, ya dia gagal. Dia etnis minoritas Arab. Dia mau jual agama. Karena di sini dianggap kalau orang Arab itu Islam. Padahal orang Arab tidak ada yang Islam. Orang Arab tuh masuk Islam ya terpaksa. Karena datang Nabi. Bukti sampai ini hari banyak yang nggak Islam. Kalau mau Islam tuh Indonesia berani. Nggak didatengin Nabi, nggak pakai Nabi, jauh dari Arab. Kok bisa semua mayoritas Islam ada di sini? Budayanya hidup Islam, semuanya hidup. Agama di sini hidup Islam. Nggak kayak ortodok, kayak robot. Kalau di Arab tuh gersang. Mau ada pepatah, dia bilang saya ke barat, nggak ada orang Islam, tapi saya menemukan Islam. Tapi saya pulang ke Arab, negara saya menemukan banyak orang Islam, tapi nggak ada Islamnya di sana.
Semuanya apa? Berperi kebinatangan. Lah saya melihat Indonesia ini masih jauh. Ada nilai-nilai luhur, ada budaya, ada kasih sayang. Masih ada maulid Nabi. Di Arab tidak dikenal Nabi. Nabi itu di Arab seperti orang asing. Orang yang asing di rumahnya sendiri itu Nabi Muhammad di Arab. Nggak dihormatin, nggak dicintain, diusir dari bayi dan sampai mati nggak diperingatin. Nggak ada maulid di sana. Hanya di Indonesia. Saya tuh bingung lihat orang Indonesia ini semua. Kok bisa begitu cinta kepada Nabi? Saya yakin Anda ini semua masuk surga, apapun kekurangannya. Karena cuma satu. Allah minta, hormatin, cintai Nabi. Sampai cuma satu ajaran Tuhan yang Tuhan mendahului, sholawat. Lah, Tuhannya aja tawasul. Ada satu ibadah yang Tuhan tuh mendahului dulu sebelum manusia melakukan. Itulah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seperti semua syariat haji, sholat, Tuhan nggak ngelakuin. Tuhan nggak ngelakuin, tapi ini sholawat. Lah, itulah jadi. Inilah Islam yang sebenarnya kalau mau dilihat Indonesia. Tapi tolong Indonesia ini jangan dirusak dengan politik identitas. Bangsa kita ini sudah seperti zaman Nabi Piagam Madinah. Bisa hidup bersama non-muslim. Tidak ada gesekan. Nabi tidak pernah memaksa satu agama. Piagam Madinah itu konstitusi yang adil. Apa? Menaungin semua golongan agama. Nabi berdiri di atas perbedaan. Nabi tidak diskriminasi. Itu aja mungkin. Jadi kembali lagi tadi ini saya kepanjangan, nggak apa-apa lah untuk menambah ilmu. Jadi jangan ikutin Kiai Aba Al-Sari kemarin tuh, itu sesat menyesatkan. Dia berani melabelin Imam Mahdi, secara nggak langsung apa? Dia menghinakan Tuhannya sendiri. Dan dia menghinakan dirinya sendiri. Berarti apa? Dia di bawahnya Anies.